Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kalor dan perubahannya. Sebelum kita memasuki kepada materi, Ibu ingin terlebih dahulu ketua kelas memimpin doa untuk teman-temannya pada pertemuan kali ini. Silakan. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah berkenan memimpin doa pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Sebelumnya kalian paham apa itu kalor? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain karena perbedaan suhu. Sebelum ada konsep energi, menurut teori zat alir, kalor zat adalah zat alir yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Pengertian dari kalor ini berbeda dengan suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda, sedangkan kalor sendiri yaitu ukuran banyaknya panas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dirasa teman-teman sudah paham semua mengenai pengertian kalor ini ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kalor dan perubahan suhu suatu zat. Yang pertama yaitu kapasitas kalor dan kalor jenis. Nah, kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhunya, yaitu 1 derajat Celcius. Nah, untuk rumus kapasitas kalor sendiri yaitu H sama dengan Q per delta T. Nah, seperti di sini nih, rumusnya itu atau Q sama dengan H kali delta T. Nah, untuk keterangannya sendiri yaitu Q adalah jumlah kalor atau joule, dengan satuan joule maksud Ibu, dan H adalah kapasitas kalor, delta T adalah perubahan suhu. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kalor jenis suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa untuk menaikkan suhunya, yaitu 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Satuan kalor jenis yaitu joule per kilogram derajat Celcius. Nah, jumlah kalori yang diserap atau dilepaskan zat sebesar yaitu Q. Ini sama kayak rumus dari kalor jenis ya, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q sendiri yaitu kalor yang diperlukan atau dilepaskan, dan M yaitu massa zat, dan C kalor jenis zat, dan delta T seperti yang kita ketahui tadi yaitu perubahan suhu. Selanjutnya yaitu kalor dan perubahan wujud zat. Yang pertama, melebur dan membeku. Melebur merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Keadaan temperatur yang tetap ketika zat padat melebur disebut titik lebur. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah satu satuan massa zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Perlu ditekankan, banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah satu satuan massa zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya itu disebut kalor lebur. Sampai di sini teman-teman sudah paham atau materi yang Ibu sampaikan dari tadi? Baik, untuk selanjutnya yaitu membeku. Membeku merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Seperti saat kita membuat es batu. Pada zat cair berubah menjadi zat padat terjadi pelepasan kalor. Banyaknya kalor yang dilepaskan
ketika satu satuan massa zat cair berubah menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Perlu ditekankan, banyaknya kalor yang dilepaskan ketika satu satuan massa zat cair berubah menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Titik beku sendiri adalah temperatur ketika zat cair berubah menjadi padat untuk zat yang sama. Kalor lebur sama dengan kalor beku. Kalor lebur atau kalor lebur dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M kali L. Dengan Q yaitu kalor dan M yaitu massa, L yaitu kalor lebur atau kalor beku. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jika dirasa tidak, Ibu lanjutkan terlebih dahulu ya. Yang B yaitu menguap, mengembun, dan mendidih. Yang pertama yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair. Yang pertama yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Pada saat menguap, zat memerlukan kalor. Faktor-faktor yang mempercepat penguapan yaitu: yang pertama, memanaskan zat cair. Yang kedua, memperbesar luas permukaan zat cair. Yang ketiga, mengalirkan udara kering ke permukaan zat cair. Dan yang keempat yaitu mengurangi tekanan uap di permukaan zat cair. Yang kedua yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Banyaknya kalor yang dilepaskan satu satuan massa uap ketika berubah seluruhnya menjadi zat cair disebut kalor embun. Perlu ditekankan lagi ya. Banyaknya kalor yang dilepaskan satu satuan massa uap ketika berubah seluruhnya menjadi zat cair disebut kalor embun. Oke? Nah, kita lanjut. Banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk mendidih atau mengembun dinyatakan sebagai rumus Q sama dengan M kali U. Nah, Q yaitu banyaknya kalor, M yaitu massa zat, dan U yaitu kalor uap atau kalor embun. Yang terakhir yaitu mendidih. Zat cair dikatakan mendidih jika terbentuk gelembung uap di seluruh bagian zat cair. Temperatur zat cair ketika mendidih disebut titik didih. Perlu ditekankan, temperatur zat cair ketika mendidih disebut titik didih. Oke? Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah satu satuan massa zat cair agar menjadi uap semua disebut kalor uap. Sampai di sini paham? Atau ada yang perlu ditanyakan? Silahkan tanyakan dulu kepada Ibu, tidak apa-apa. Jika dirasa tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Yang terakhir yaitu perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ada 3. Yang pertama yaitu konveksi, yang kedua ada konduksi, dan yang ketiga ada radiasi. Konveksi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu konveksi pada zat cair dan konveksi pada gas. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel atau molekul. Nah, untuk konveksi zat cair sendiri terjadi ketika suhu air meningkat, maka kerapatannya berkurang. Sedangkan konveksi pada gas terjadi ketika perbedaan tekanan udara. Untuk yang kedua yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar tanpa disertai dengan zatnya. Berdasarkan mudah tidaknya suatu zat menghantar kalor, zat dibagi menjadi konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang mudah menghantar kalor seperti besi, baja, dan aluminium. Isolator adalah zat yang sulit menghantarkan kalor seperti kayu, kertas, dan karet. Seperti yang teman-teman sendiri ketahui ya.
Nah, yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Salah satu contohnya adalah kalor yang kita terima, teman-teman, itu dari nyala api unggun yang disebabkan oleh energi pancaran. Alat yang digunakan untuk mengetahui adanya radiasi kalor atau energi pancaran kalor disebut termoskop, maaf teman-teman. Nah, mungkin pelajaran materi yang dapat Ibu sampaikan itu sampai sini saja. Jika teman-teman ingin ditanyakan, silakan tanyakan terlebih dahulu. Jika dirasa tidak ada, minggu depan kita ketemu lagi. Ibu ingin kalian menjelaskan kembali apa yang Ibu jelaskan pada materi pertemuan kali ini. Ibu akan random memilih kalian untuk menjelaskan kembali apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan untuk minggu depan, Ibu ingin kalian semua melakukan praktikum dengan membawa alat pembakar spiritus, kaki 3 dan kasa, gelas beker. Untuk gelas beker sendiri di laboratorium ada ya teman-teman. Termometer di laboratorium ada. Dan stopwatch. Ingat, stopwatch ya bawa sendiri dari rumah atau kalian bisa bawa HP. Nanti Ibu yang izinkan. Nah, untuk bahannya sendiri, Ibu ingin kalian membawa spiritus dan minyak goreng. Nah, nanti kita akan melakukan praktikum tersebut di luar laboratorium karena kita membutuhkan udara juga. Jika dirasa tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan mengikuti mata pelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.